Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Biokimia Indralaya yang beranggotakan perkenalkan nama saya Oktaya Humayroh. Perkenalkan nama saya Anggela. Perkenalkan nama saya Suri Handayani dengan NIM 06091282126031. Saya Salsabila. Baiklah, kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai enzim. Selamat menyaksikan. Tujuan dari video kali ini adalah mahasiswa mampu mengkaji implikasi enzim dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prosedur videonya adalah: yang pertama, pelajari dan pahami materi mengenai enzim. Yang kedua, siapkan alat dan bahan untuk pembuatan tape. Yang ketiga, videokan setiap tahapan pembuatan tape. Dan yang keempat adalah edit rekaman video semenarik mungkin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu mengenai enzim. Enzim adalah salah satu bentuk kompleks dari protein. Enzim sebagai biokatalis bekerja dengan cara mempercepat reaksi atau bertindak sebagai biokatalisator. Pada reaksi yang terjadi pada tubuh manusia sebagai biokatalisator, maksudnya adalah suatu bahan atau zat yang berfungsi mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam reaksi yang terjadi pada tubuh manusia, terdapat istilah substrat dan produk. Substrat adalah suatu molekul awal yang terdapat di tubuh, yang nantinya akan berikatan dengan enzim dan akan dikonversi oleh enzim menjadi produk. Substrat mengikat pada spesifik struktur pada enzim yang disebut dengan sisi aktif. Sisi aktif pada enzim adalah bentuk seperti celah yang merupakan hasil bentukan folding dari protein. Pada saat substrat berikatan di bagian sisi aktif enzim, yang diistilahkan dengan enzim substrat atau ES kompleks, yang kemudian setelah berikatan atau bergabung, ES akan dikonversi menjadi enzim produk kompleks atau EP kompleks, yang kemudian akan menghasilkan produk, dan kemudian pada fase akhir enzim akan terpisah menjadi enzim bebas atau produk tertentu. Bagaimana enzim bekerja? Nah, seperti yang dapat kita lihat pada grafik yang ditampilkan. Grafik ini berisi tentang hubungan antara energi bebas dan progres reaksi yang terjadi pada substrat. Dalam reaksi ada yang disebut dengan reaktan pada fase awal, kemudian dalam proses menuju ke produk terdapat pada fase akhir. Pada kurva grafik ini terdapat juga fase transisi atau fase perantara, yaitu ketika sedang terjadi proses konversi dari substrat ke produk. Kemudian ada energi bebas. Energi bebas merujuk pada jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengkonversi reaktan menjadi produk. Pada kurva dapat dilihat bahwa enzim bekerja dengan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Untuk menjalankan fungsi katalisnya, enzim membutuhkan beberapa bantuan yang berada di luar dari struktur enzim itu sendiri yang disebut dengan terminologi enzim. Yang pertama ada kofaktor, yaitu suatu komponen non-protein yang merupakan suatu inorganik molekul yang membantu proses katalis suatu enzim. Yang kedua ada koenzim, yaitu komponen non-protein yang merupakan molekul organik yang biasanya bertindak sebagai karir dalam kinerja enzim. Yang ketiga ada holoenzim, di mana komponen non-proteinnya menyatu dengan enzim. Dan yang terakhir adalah apoenzim, yaitu ketika komponen non-protein ini tidak sedang menyatu dengan enzim. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis enzim. Enzim pada tubuh kita sangat banyak jenisnya. Secara umum, jenis enzim dikategorikan berdasarkan jenis reaksi yang dikatalis, yaitu ada oksidoredukase. Enzim ini terlibat dalam reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Skema reaksinya seperti yang ditampilkan. Reaksi ini adalah reaksi yang timbal balik. Kemudian ada transferase. Enzim ini terjadi karena
karena dalam kerjanya mentransfer suatu unsur atau molekul. Skema reaksinya seperti yang ditampilkan. Kemudian ada hidroles, yaitu reaksi yang mengkatalis reaksi dengan memotong suatu substrat dengan menggunakan air, atau yang diistilahkan dengan hidrolis. Skema reaksinya seperti yang ditampilkan. Lalu ada isomers. Jenis enzim ini adalah yang mengkatalis suatu reaksi ke bentuk isomer lainnya, di mana isomer adalah bentuk yang memiliki rumus molekul yang sama, namun bentuk strukturnya yang berbeda. Skema reaksinya seperti yang ditampilkan. Kemudian ada lysis, yaitu memotong atau memutuskan ikatan pada substrat menjadi lebih sederhana, atau seperti reaksi katabolik, dengan caranya sendiri. Skemanya seperti yang ditampilkan. Dan yang terakhir ada ligase, yaitu menggabungkan dua molekul menjadi satu ikatan molekul yang baru yang melibatkan hidrolisis ATP. Skema reaksinya seperti yang ditampilkan. Dari materi singkat yang telah kami sampaikan, selanjutnya terdapat video mengenai pembuatan tape yang berhubungan dengan reaksi enzimatik. Tape adalah salah satu makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan merupakan hasil fermentasi dari singkong atau beras ketan. Fermentasi tape dipengaruhi oleh mikroorganisme yang terdapat pada ragi yang ditambahkan ke dalam singkong atau beras ketan tersebut. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah pisau, talenan, kukusan, wadah tertutup, singkong, ragi tape, dan daun pisang. Kupas singkong dengan menggunakan pisau, pastikan singkong terkupas dengan bersih. Selanjutnya, kerok singkong yang telah dikupas untuk menghilangkan lendir pada singkong. Kemudian, potong-potong singkong menjadi beberapa bagian. Kemudian, cuci singkong dengan menggunakan air hingga bersih. Setelah singkong dibersihkan, masukkan singkong ke dalam kukusan. Kukus selama 8 hingga 10 menit hingga tekstur singkong agak lunak. Setelah singkong dikukus, dinginkan singkong. Selama didinginkan, siapkan ragi tape dan ayak menggunakan saringan. Setelah singkongnya dingin, siapkan wadah yang telah diberi daun pisang sebagai alasnya. Taburkan ragi tape yang telah diayak di atasnya, dan taruh singkong. Pastikan tidak terjadi kontak fisik terhadap singkong ketika menaruhnya. Setelah singkong ditaruh, taburkan lagi ragi tape di atas singkong, lalu tutupi lagi dengan daun pisang. Tutup wadah tempat singkong yang akan difermentasi menjadi tape, diamkan selama 2-3 hari. Setelah itu, tape siap untuk dikonsumsi. Pada proses pembuatan tape ini, jamur ragi akan memakan glukosa pada singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Rasa masam pada tape disebabkan adanya pati yang diubah oleh enzim amilase, kemudian diubah lagi menjadi gula atau sukrosa. Kemudian enzim invertase akan mengubahnya lagi menjadi glukosa yang menghasilkan alkohol. Jika proses fermentasi terlalu lama, alkohol akan menghasilkan asam asetat sehingga dapat menghasilkan tape yang terasa masam. Nah, reaksi enzimatik yang terjadi adalah glukosa merupakan gula yang paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Reaksi ini dilakukan oleh ragi tape. Adapun proses fermentasi tape melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah
Molekul-molekul pati akan terpecah menjadi gula-gula yang sederhana. Proses ini disebut dengan hidrolisis enzimatis. Reaksinya seperti yang ditampilkan pada video. Yang kedua, gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol. Reaksinya sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah alkohol akan diubah menjadi asam-asam organik oleh bakteri Pediococcus dan acetobakteri melalui proses oksidasi alkohol. Kemudian tahapan yang terakhir adalah sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tapai. Kesimpulan, enzim adalah salah satu bentuk kompleks dari protein. Terdapat banyak jenis enzim yang membantu kinerja reaksi yang terjadi pada tubuh manusia, yang secara umum terbagi menjadi 6, yaitu 1. Oksidoreduktase, 2. Transferase, 3. Hidrolase, 4. Isomerase, 5. Liase, dan 6. Ligase. Enzim sebagai biokatalis bekerja dengan cara mempercepat reaksi atau bertindak sebagai biokatalisator. Dalam reaksi yang terjadi pada tubuh manusia, terdapat istilah substrat dan untuk menjalankan fungsi katalisnya, enzim membutuhkan beberapa bantuan yang berada di luar dari struktur enzim itu sendiri yang disebut dengan terminologi enzim. Baiklah, itu tadi pemaparan materi serta pembuatan video mengenai enzimatik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan tape. Terima kasih telah menonton.